Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala fi kitabil karim wa astaghfirullah ilayhi a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadratan kiram, Sahibul Bait, Bapak Nafis, keluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengurus Majelis Ta'lim Ar-Rayyan, dari Ketua Sekda Bendahara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Bapak-bapak jamiah sekalian yang hadir di majelis ini yang dimuliakan Allah, yang saya hormati. Marilah di awal majelis ini kita bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena kalimat ini kalimat sakti. Kelihatannya remeh, mudah, tetapi fadilah keutamaan kalimat tahmid, ucapan alhamdulillah itu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gembira banget. Ketika ada hamba terima kasih kepada Allah atas segala nikmatnya, yang besar maupun yang kecil, zahir maupun batin, itu saking senangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita itu bahasa Jawanya di ujung disok nikmat yang begitu banyak. Jadi kalimat itu adalah jalbur nikmat, menarik nikmat yang belum kita dapatkan. Makanya kalau kita ini perbanyak kalimat tahmid alhamdulillah, gak usah doa saja, sudah dicepak ke Gusti Allah, sudah dikasih Allah. Makanya di setiap kesempatan awali kita ini dengan kalimat tahmid alhamdulillah. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang akhlaknya luar biasa paripurna. Tidak ada yang akhlaknya menandingi akhlak Rasulullah. Bahkan saking luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ini di dalam memuji Rasulullah dengan pujian yang luar biasa. Khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi pujian Allah pada Rasulullah sampai akhlaknya Nabi itu dinisbatkan sebagai Al-Quran. Al-Quran berjalan, itulah Rasulullah. Maka semakin banyak kita membaca Quran, belajar tentang Quran, itu artinya kita sedang belajar akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini adalah pertemuan perdana setelah Ramadan. Maka kita ngiras-ngirus untuk berhalal bihalal, satu warisan tradisi dari orang tua kita, guru-guru kita yang di luar Indonesia itu gak ada. Ini namanya warisan halal bihalal. Jadi halal bihalal murni tradisi kebiasaan baik yang diciptakan oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita, yang dalam menghantarkan pesan-pesan Al-Quran. Jadi tradisi halal bihalal ini adalah tradisi dalam membumikan Al-Quran, tradisi di dalam membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik yang diharapkan oleh Al-Quran.
Jemaah yang dimuliakan Allah, karenanya halal bihalal ini secara kelembagaan atau secara acara itu tidak pernah diadakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ditanya halal bihalal ono dalile ora, maka dijawab dengan tegas, tidak ada dalil yang khas, yang khusus yang menjelaskan tentang halal bihalal. Tapi ada dalil yang secara amud dalalah, dalil umum. Jadi kalau dalam belajar ilmu hukum itu ada yang dinamakan khusus dalalah, dalil khusus. Ada juga yang disebut sebagai amud dalalah, dalil umum. Atau kalau dalam ilmu hukum umum itu namanya lex spesialis dan lex generalis. Jadi kalau bapak-bapak dulu kuliah pasti ada materi lex spesialis dan lex generalis. Jadi dalil umum dan dalil khusus. Maka di Quran banyak sekali yang menjelaskan tentang halal bihalal dari segi dalil yang umum. Sehingga kita tidak perlu ragu lagi kalau membahasakan atau mengacarakan halal bihalal, karena memang Qurannya secara umum kita diberikan dalil-dalil dan banyak sekali manfaat dalam acara halal bihalal. Jemaah yang dimuliakan Allah, yang paling utama di dalam acara halal bihalal jelas kita ketemu silaturahim. Dalam acara halal bihalal jelas di situ ada taklim, ada kajian, ada ilmu yang disampaikan. Ketika ada majelis ilmu, kajian, Quran dibaca, hadis Rasulullah SAW disampaikan, maka di situ disifati oleh Rasulullah SAW Raudhatul Jannah, taman-tamannya surga. Meskipun itu diberikan nama majelis halal bihalal. Bukan hanya itu saja, ketika majelis halal bihalal dihidangkan makanan seperti ini, minuman lengkap. Ini bagian dari yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi, untuk berderma, untuk berinfak. Nah, ini yang diperintahkan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antara cara kita menjaga kualitas Ramadan kemarin adalah menjaga kualitas takwa kita yang sudah Allah berikan. Caranya bagaimana? Satu, kata Al-Quran, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dhar. Ini adalah hal yang wajib kita jaga. Kualitas takwa kita, cara menjaganya gimana? Satu, ada konsistensi, istiqomah menjadi orang yang tangannya di atas, orang yang suka memberi. Ketika kita ini punya mentalitas sebagai mentalitas pemberi, bukan mentalitas penerima, bukan mentalitas orang yang senantiasa mengharap. Ini menjadi mentalitas manusia yang baik. Jadi adanya kita terhadap orang, pengennya itu memberi. Apapun yang kita punya lisan, ya berilah nasihat kepada orang lain, tutur kata yang baik. Kita punya uang, pengennya memberi. Kita punya makanan, pengennya memberi. Termasuk hidangan. Jika majelis-majelis seperti majelis halal bihalal, pasti hampir dipastikan ada makan. Jadi makan ini adalah bagian dari mentradisikan kita, meskipun dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, tetap kita ada tamu kita hormati, ada tamu kita muliakan, meskipun hanya seteguk air putih.
Memuliakan tamu itu adalah perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi konsistensi terhadap kebiasaan baik, termasuk kebiasaan kita itu memberi, adalah ciri dari orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi Quran memberikan resep, memberikan clue, memberikan tanda-tanda, memberikan ayat. Ini luar biasa di dalam Al-Quran. Jadi rumus hidup kita, baik dalam skup yang kecil keluarga, antara suami dengan istri. Kalau motivasi awalnya itu adalah inginnya memberi, itu pasti keluarga itu insya Allah harmonis. Tapi keluarga kalau dibangun isinya hanya menuntut, ini sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suami menuntut istri supaya selalu perfect, pengennya istri itu gak ada celahnya. Ini pasti akan berantem terus di dalam keluarga. Kalau dalam rumah tangga yang kecil saja dibangun dengan isinya pengen memberi, insya Allah bangunan rumah tangga kita ini akan menjadi bangunan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini teori Quran. Jadi teorinya Quran itu dari skup yang paling kecil, motivasi dan mentalitas kita itu dibangun menjadi mentalitas orang yang super, orang yang superior, orang yang tangannya selalu dibawa di atas, orang yang selalu memberi dalam keadaan apapun. Termasuk di dalam masyarakat, termasuk dalam hubungan kita berbangsa dan bernegara. Kalau hubungan kita pengennya memberi kepada negara sesuatu yang terbaik yang kita miliki, insya Allah kita menjadi pahlawan, meskipun tidak tercatat dalam buku catatan pahlawan. Seperti pahlawan-pahlawan kita dalam hubungannya dengan negara, itu kan selalu ingin memberi. Bahkan nyawanya pun diberikan untuk Ibu Pertiwi. Bahkan jiwa raga nyawanya itu diberikan untuk bangsa. Ini adalah hal yang luar biasa. Nah, ketika kita mencontoh pejuang-pejuang yang sudah sukses memberikan sesuatu kepada bangsa, kok kita yang hidup sudah merdeka, menikmati kemerdekaan, kemudian mentalitasnya mentalitas pemberi, mentalitas meminta, mentalitas mengharap, ini kita berarti kualitasnya jauh dibandingkan dengan founding fathers, para pemimpin, para pahlawan kita. Makanya Quran itu selalu membangun mentalitas kita menjadi mentalitas pejuang, mentalitas superhero. Di antaranya apa? Membangun kualitas diri, menjadi orang yang senantiasa menjadi pemberi, bukan orang yang selalu berharap. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentalitas pemberi, mentalitas sebagai orang yang tangannya di atas, itu pernah dan sering dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam keadaan perang, yang perang itu sungguh sangat-sangat memprihatinkan. Itu saja sahabat-sahabat yang miskin diminta andil untuk menjadi superhero, menjadi pahlawan. Makanya kemudian para sahabat saat itu, ketika Nabi SAW memotivasi sahabat dengan menjadi orang yang senantiasa berbagi dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, itu sahabat yang di rumah hanya punya kurma beberapa biji, itu disedekahkan di hadapan Rasulullah SAW. Sampai orang-orang munafik, orang-orang kafir, musuh-musuh Islam itu membuli.
membulinya. Itu loh, lihat sahabatnya Muhammad yang kere-kere, yang miskin saja, itu dia sampai kemudian mengeluarkan uangnya, mengeluarkan kurma, bahan makanannya diberikan kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu mendidik kepada para sahabat, janganlah menjadi orang yang membebani negara. Meskipun hanya punya kurma, jadikanlah kurma itu untuk menjadi bekal dirinya di dalam berperang. Jangan kemudian hanya menggantungkan terus terhadap negara, menggantungkan terhadap orang lain. Ini mentalitas yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga ketika misalnya Fathu Mekah mendapatkan banyak sekali ghanimah, pampasan perang. Itu Nabi SAW memberikan kepada orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Sementara orang-orang yang berangkat dari Madinah, yang tentu perjalanannya begitu sangat melelahkan, jauh, ini tidak diberikan ghanimah oleh Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat yang imannya masih tipis itu sempat protes kepada Nabi. Nabi, kenapa kami yang sudah Islamnya lama nggak dapat ghanimah, sementara mereka yang baru masuk Islam ini diberikan oleh engkau banyak sekali ghanimah. Ada yang dikasih unta, ada yang dikasih kambing, macam-macam dikasih oleh baginda Rasulullah SAW. Ya maklumlah, kita kalau mentalitas tadi, penginnya mengharap, penginnya mendapat, itu pasti seolah-olah Nabi itu tidak adil. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat bijaknya, mengatakan bahwasanya saya tidak rela kalau kalian yang dulu masuk Islam bukan karena ghanimah, masuk Islam karena betul-betul yakin, dididik dengan perjuangan, dididik menjadi pahlawan, kok sekarang kemudian dikonversi untuk mendapatkan materi. Maka saya tidak ingin imanmu tergadaikan hanya karena materi, tergadaikan hanya karena uang, tergadaikan hanya karena unta atau kambing. Maka saya biarkan kamu dalam keadaan tetap imanmu dalam iman perjuangan. Nah, inilah Rasulullah SAW. Maka kemudian beliau menutup kalimatnya, kalau orang-orang Mekah ini kembali ke rumah membawa kambing, kembali ke rumah membawa unta, tetapi kalian pulang ke Madinah dengan membawa aku. Inilah kebanggaan para sahabat kemudian muncul. Kami pulang membawa Rasulullah, kami pulang bersama Rasulullah SAW, meskipun tidak mendapatkan apa-apa, tapi ketika pulang dengan Rasulullah, ini adalah nikmat yang luar biasa. Artinya apa? Nabi SAW itu pulang bersama mereka dan akan wafat di tanah kelahiran mereka, yaitu kota Madinah. Dan akhirnya Madinah menjadi kota suci yang setiap orang kalau kita berkunjung untuk umroh atau haji pasti mampir berziarah ke makam Rasulullah. Andai kata Rasulullah kemudian memilih tinggal di Mekah, maka mungkin Madinah sekarang ini masih sepi. Tapi barokah makamnya Rasulullah, beliau Rasulullah SAW itu meninggal di Madinah, dimakamkan di Madinah. Madinah menjadi kota suci yang dikunjungi oleh kaum muslimin. Nah, ini barokah logika yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa kalau kita ini hubungannya dengan siapapun inginnya memberi, insya Allah akan menjadi orang-orang yang mulia. Di keluarga dengan pasangan hidup kita pengennya selalu memberi, jangan atau enggak pernah nuntut terhadap istri kita. Dengan hubungannya masyarakat pengennya memberi, apapun yang kita punya, punyanya tenaga. Kalau kerja bakti kita
hibahkan tenaga kita untuk bareng-bareng kerja bakti. Punya uang kita hibahkan, kita infakkan untuk bersama-sama masyarakat. Jadi pengennya terus memberi. Nah, itulah sejatinya teori Quran. Ketika kita ingin menjadi manusia mulia, maka di antara cirinya adalah alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Berinfak, berbagi dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Istiqomah terus. Teori yang kedua, dalam membangun sebuah keluarga sakinah, membangun masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang damai, itu Quran memberikan teori adalah wal kaziminal ghaiza. Orang yang sanggup untuk memanage marah. Ini marah ini ternyata hal yang luar biasa. Sampai-sampai Quran pun membahasakannya, ayo kita punya kemampuan diri untuk memanage marah. Kenapa manage marah? Karena memang marah itu adalah sifatnya manusia. Jadi manusia gak akan pernah luput dari rasa marah. Gak ada di dunia ini orang yang gak pernah marah. Pasti dalam suatu kesempatan marah itu akan muncul. Perintahnya Quran bukan menghilangkan marah, bukan menghapuskan marah, tetapi wal kaziminal ghaidha, yaitu memanage rasa marah. Ini kelihatannya mudah, tetapi dalam prakteknya perjuangannya luar biasa. Kalimatnya kelihatannya sederhana, mengelola, memanage marah, tetapi ini sebetulnya prinsip yang paling mendasar. Kalau orang ini bisa mengelola hawa marahnya, itu derajatnya langsung naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya langsung naik tinggi. Kita contohkan misalnya baginda Rasulullah SAW. Di antara contoh yang konkret yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, bagaimana mengelola marah menjadi rahmat. Nabi ketika hijrah ke Taif, salah satu kota yang sekarang lagi viral di Arab Saudi, yang sering dikunjungi karena sekarang Taif itu menjadi tempat wisata. Jadi banyak sekali di sana spot-spot, tempat-tempat untuk bisnis, untuk belanja, untuk shopping, dan juga untuk rekreasi. Makanya sekarang biro-biro travel umroh itu biasanya gandeng atau menambah tempat untuk dikunjungi di antara Mekah Madinah itu adalah Taif. Karena Taif dikembangkan sekarang ini oleh Arab Saudi sebagai tempat pariwisata. Dulu ketika Nabi SAW itu hijrah ke Taif, padahal di Taif itu banyak sekali keluarga Rasulullah SAW, masih ada hubungan darah. Tetapi ketika Nabi SAW hijrah ke sana, bukannya diterima dengan baik, tetapi Nabi itu kemudian diusir, disuruh keluar dari Taif. Bahkan Nabi SAW itu dilempari sampai beliau berdarah-darah. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah beliau marah? Ternyata tidak. Apakah beliau membalas dengan balasan lemparan? Beliau juga tidak lakukan. Meskipun ditawari oleh malaikat Jabal, malaikat yang menangani gunung, wahai Muhammad, andai kata engkau memerintahkan kami untuk menimpakan gunung ini kepada mereka, maka akan aku angkat gunung ini dan saya timpakan kepada mereka. Tetapi Nabi SAW tidak memilih jalan itu. Nabi lebih memilih ketika dizolimi, ketika disakiti, dengan lisan sucinya beliau doakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kaumku ini, mereka melakukan kezaliman karena sejatinya mereka tidak tahu. Ini adalah contoh yang paripurna, sempurna
yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengelola marah tetapi dikeluarkan dalam bentuk rahmah. Andai kata kita bisa melakukan itu luar biasa. Tapi sekali lagi ini perjuangan yang ekstra. Kelihatannya gampang, tetapi dalam prakteknya susah. Dalam prakteknya ketika kita sudah emosi, kadang-kadang nggak cukup dengan kata-kata. Ada barang di depan kita saja kadang-kadang bisa melayang. Nah inilah kita yang kurang bisa mengontrol hawa nafsu. Maka Nabi SAW Quran membimbing kita jangan begitu. Meskipun Quran itu masih mentolerir, membolehkan. Kalau kita marah, kemudian kita ekspresikan kemarahan, itu masih boleh. Tapi jangan yang berkaitan, yang berpretensi dengan hukum. Ya, kalau kita mau melempar, ya lemparlah cari misalnya gelas-gelas yang plastik, sehingga tidak pecah. Kalau mau lempar piring, ya piring yang plastik, sehingga tidak membahayakan. Ini masih boleh. Tetapi ketika kita meluapkan emosi kemarahan kita, itu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hilang. Kita nggak dapatkan apa-apa dalam kondisi seperti itu. Ada hal yang lebih baik yang perlu kita capai, yang perlu kita perjuangkan. Apa itu? Wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ketika kita dalam keadaan marah kok kemudian kita bisa sabar, meredam amarah, kemudian kita keluarkan dengan rahmat, itu sebetulnya saat-saat itu wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah sedang menggelar ladang pahala yang sangat banyak. Nah, cuma kalau kita ini seringkali lewatkan kesempatan itu. Kita lebih memilih ekspresif untuk meluapkan rasa marah kita, sehingga kesempatan yang baik itu hilang begitu saja. Pahala yang sudah Allah siapkan untuk kita hangus zon, tidak ada bekasnya sama sekali. Maka sekali lagi ini adalah letak perjuangan kita. Ini adalah sesuatu yang berat. Makanya ketika sesuatu yang berat, Allah berikan pahala, berikan reward yang luar biasa. Pahalanya apa? Reward hadiahnya dari Allah itu apa? Yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu disiapkan bagi siapa saja yang tadi dalam keadaan marah mampu mengelola dengan baik. Dikeluarkan dengan bentuk rahmat. Minimal rahmat kita adalah berdoa, dengan doa kita. Ya Allah, berikanlah petunjuk pada istriku yang kadang-kadang ngomelnya nggak berhenti-berhenti misalnya. Ya Allah, berikan hidayah kepada orang itu yang menzolimi aku. Jadi ketika dizolimi, yang keluar bukan balas zolim, tapi yang keluar adalah doa baik untuk orang yang menzolimi. Nah ini kalau sudah kita levelnya level itu, makomnya makom itu sudah makom min auliyaillah, termasuk wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah sampai kita bisa belajar di tataran dan level makom itu kita nggak usah doa, nggak usah apa, sudah dicepake siapke oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perjuangan kita. Jadi Quran satu masih membolehkan kita dalam mengekspresikan rasa marah, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Atau kalau kita pengen seperti tadi, bahwa saat-saat ketika marah itu sejatinya saat Allah memberikan ladang pahala yang banyak kepada kita. Nah,
tinggal kita ini memilih yang mana. Atau menjadi orang yang lebih zalim dari orang yang menzalimi. Kadang kita ini misalnya dibully dengan satu kalimat, balasnya kita ini lebih dari kalimat yang mereka bully. Kita dizolimi, kita membalasnya lebih zalim lagi. Nah, ini lebih berat. Jadi sekali lagi, ini pilihan-pilihan hidup. Apakah kita ini ketika dizolimi akan menjadi orang yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang menzalimi kita, atau kita mengekspresikan standar sama tetapi tidak mendapatkan pahala apa-apa, atau kita ingin mendapatkan, memperjuangkan yang lebih, yaitu pahalanya Allah. Nah, sekali lagi, Quran ini hanya memberikan panduan kepada kita, pilihannya tergantung kita masing-masing. Ada konsekuensi-konsekuensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rumus yang kedua dalam Al-Quran. Rumus yang ketiga dalam membangun rumah tangga supaya sakinah, mawaddah, warahmah, membangun masyarakat supaya kita dalam keadaan rukun, damai, sejahtera. Itu Quran memberikan resep wal'afina 'anil nas. Orang yang suka memberikan maaf kepada manusia. Ini juga kelihatannya gampang, tetapi nyatanya untuk memberikan maaf kepada manusia ini juga butuh perjuangan. Kadang-kadang orang yang misalnya hutang ke kita, ditagih, gak pernah ngaton, gak pernah ngetok, gak pernah kemudian menghubungi kita, rasanya kita ya jengkel dong. Orang yang menzolimi kita, kadang-kadang kita mau sabar, ya gimana wong dia sudah menzolimi kita. Akhirnya kita ini susah untuk memberikan maaf kepada orang yang menzolimi. Maka perintahnya Quran adalah wal'afina 'anil nas. Orang yang baik yang disiapkan oleh Allah surga itu orang yang mudah memberikan maaf kepada orang lain. Dan sejatinya yang paling untung itu bukan orang yang diberikan maaf, tetapi sejatinya orang yang paling diuntungkan ketika kita memberikan maaf justru diri kita sendiri. Kenapa? Karena ketika kita sudah memberikan maaf kepada orang lain, itu sejatinya hati kita ini sudah tidak ada residu, tidak ada kotoran yang mengendap di dalam hati. Yang kotoran di dalam hati yang mengendap, kadang-kadang mengendap sampai berhari-hari, bahkan berbulan-bulan sampai tahunan, tidak kemudian kita memberikan maaf, itu residunya sangat-sangat luar biasa, mengendap di dalam hati. Dan itu bahayanya. Saya membaca di dalam sebuah artikel dari penelitian seorang ahli, bahayanya dari orang yang susah untuk memberikan maaf kepada orang lain, itu bukan hanya mengena hati saja, tetapi fisiknya juga akan terkena, mentalnya juga akan kena. Kenapa fisiknya akan kena, mentalnya akan kena? Karena apa? Orang yang susah memberikan maaf itu mau ketemu saja kemudian milih-milih. Kalau ada orang yang tadi mereka tidak suka, kemudian menghindar. Nah, ini kan sudah memenjarakan diri sendiri. Jadi tidak bisa loss, tidak bisa kemudian bertemu dengan siapa saja di mana saja. Tapi beda dengan orang yang wal'afina 'anil nas, yang loss memberikan maaf kepada siapapun, gampang mudah ketemu dengan siapa saja, gampang mudah ketemu di mana saja. Jadi sekali lagi tidak ada residu penyakit-penyakit yang mengendap di dalam hati. Ketika ada kotoran yang mengendap bahkan sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, ini efek dominonya bisa menyerang penyakit zahir kita.
Jadi kadang kita punya penyakit zahir apapun bentuknya, itu sejatinya bisa jadi disebabkan karena menumpuknya kotoran residu di dalam hati kita yang bertahun-tahun tidak dibersihkan. Makanya hatinya selalu jengkel, ketemu siapa saja kemudian nesunan. Nah, orang jengkel nesunan ini bahaya. Sekali lagi bisa menghantam kondisi fisik kita. Makanya bahasanya Quran luar biasa. Kalau kita pengen hidup sehatnya lebih banyak dibandingkan sakitnya, ayo kita menjadi orang yang mudah untuk memaafkan. Orang yang mudah memaafkan ini luar biasa. Hatinya ini rasanya gak ada beban. Makanya halal bihalal model para sahabat ini luar biasa, yang patut kita contoh, patut kita tiru. Ketika Nabi SAW sedang bermajlis, sedang berhalaqah pengajian seperti kita saat ini Nabi SAW mengatakan, wahai sahabat, sebentar lagi ada ahli surga datang. Nah, ini kebetulan yang datang ini Pak Ketua. Berarti beliau ini ahli surga insyaallah. Jadi kata Nabi SAW ketika sedang bermajlis dengan para sahabat, beliau mengatakan sebentar lagi ada ahli surga datang. Ternyata betul ada yang datang. Di hari berikutnya Nabi mengatakan hal yang sama, sebentar lagi ada ahli surga yang datang. Ternyata yang datang sahabat yang sama. Sampai 3 hari. Nah, setelah 3 hari kemudian ada sahabat yang bahasa orang sekarang ini kepo. Kepo itu ya pengen penasaran. Nah, saking penasarannya bahasanya pilisirin. Nah, jadi saking penasarannya kemudian setelah majelis ini bubar, ini ada sahabat yang ngetutke di belakang sahabat yang tadi dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahlul jannah. Kemudian akhirnya bertamu ke rumahnya, minta izin untuk menginap. Setelah minta izin menginap, beliau melihat ibadahnya si fulan tadi kok biasa-biasa saja ya, gak ada yang lebih. Di malam hari juga ibadahnya gak ada yang spesial. Karena di hari pertama belum mendapatkan rahasia ibadah yang hebat, yang melebihi dari ibadahnya, akhirnya nambah 2 hari lagi. Setelah nambah 2 hari ternyata gak ada yang istimewa juga dari ibadahnya pula tadi. Akhirnya sampai 3 hari, karena sudah 3 hari kemudian mau pamit. Ketika mau pamit, matur kepada sahabat tadi, wahai si fulan, 3 hari yang lalu ketika kita ngaji bersama Rasulullah SAW, Nabi mengatakan engkau ini adalah ahli surga. Tetapi 3 hari saya bertamu, 3 hari saya menginap di rumahmu, gak ada yang istimewa. Barangkali ada ibadah rahasia yang belum aku ketahui. Tolong ajarkan kepadaku. Maka sahabat tadi mengatakan bahwasanya memang saya ibadahnya ini ya wajar-wajar saja, umumnya orang. Tapi barangkali ada satu amalan ibadah rahasia yang mungkin karena itu Nabi mengatakan saya ini sudah dicap sebagai ahlul jannah. Lalu kemudian beliau cerita bahwasanya amalan rahasia itu adalah ketika beliau itu mau tidur di setiap malamnya, sebelum beliau tidur itu beliau senantiasa memberikan maaf kepada siapapun yang di siang hari pernah menyakitinya, yang mendoliminya, yang membuli, yang mencaci. Beliau senantiasa ikhlaskan, relakan, berikan maaf kepada siapapun yang pernah menyakiti di siang hari tadi. Dan juga berdoa, ya Allah, andai kata di siang hari tadi ada orang yang aku sakiti, aku zolimi, mudah-mudahan mereka pun mudah untuk membukakan pintu maaf kepadaku. Nah, ini adalah cara halal bihalalnya sahabat, dan ini patut kita tiru.
Insya Allah kalau kita setiap menjelang tidur merelakan sesuatu di siang hari tadi yang pernah menyakiti kita, kita maafkan. Dan berdoa mudah-mudahan yang tersakiti oleh tangan kita, lisan kita, kita juga memohon mudah-mudahan mereka memaafkan kita. Insya Allah kita termasuk orang yang ketika tidur tidak membawa penyakit, tidak membawa residu, tidak membawa ampas-ampas yang tidak baik di dalam hati. Tidurnya tenang, tidurnya ayem, angler, insya Allah tidurnya tidak berdampak maldharat terhadap kita. Nah, ini cara Quran di dalam menjadikan kita agar pikirannya sumele, nggak nusunan, nggak kemudian punya dendam, bahkan dendamnya itu ditumpuk-tumpuk sampai berhari-hari, berbulan-bulan, sampai tahunan. Ini apalah cara halal bihalalnya para sahabat. Jadi untungnya kita punya warisan tradisi halal bihalal, meskipun setahun sekali kita mungkin minta maaf, setahun sekali memberikan maaf, ini ya lumayan lah, tidak membekas di dalam hati kita, tapi kita berikan maaf kepada siapapun. Makanya alhamdulillah kita punya tadi tradisi di RT-nan halal bihalal, di majelis pengajian halal bihalal, di RW halal bihalal, di kantor halal bihalal, semua halal bihalal. Ini dalam rangka tadi agar kita dalam hati tidak ada ampas-ampas penyakit yang dibawa berhari-hari. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu cara Quran di dalam menasehati kita, mendidik kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu mungkin nanti bisa disambung, ditambah kalau ada yang mau menambahkan atau ditanya